bola sudah, bola sudah, bola basket sudah. Lupa itu jadwal saya kok bareng lapangan nih. Assalamualaikum. Sampai banget aku. Sampai masih saya aku tak duduk. Santai. Macet banget Masya Allah di jalan ini Mas. Macet. Parah. Nah, sini, sebentar. Lah emang rumahmu di mana sih? Tuh. Rumahmu di mana sih? Itu aku perjalanan dari perjalanan Wonokromo, Wiyung, Makar Satri, terus sini kan Mas. Macet Mas, parah Mas. Sebentar. Gak kuat aku sampai beli masker Mas. Rumahmu di mana? Di Tropodo. Telat lah. Aduh, jauh gitu. Aneh ya, Aneh ya apa sih Mas? Itu saya pegel. Kamu lupa dari situ kok pekerja. Tapi real sekarang macet sih Mas. Oh iya, memang Surabaya macet. Iya. Nah, lokasi syutingnya kan di Rungkut, ya. Terus kamu harus ke Surabaya Barat sih, Ya. terus ke Surabaya Timur. Kalau nggak mau berjalan kamu. Itu namanya touring. Terus. Tapi Mas, tadi itu aku di sekitaran pokoknya perjalananku itu ya muterin Surabaya itu ya. Ternyata kok aku baru sadar banyak taman-taman ya Mas. Kok gak ada yang mau ngajak aku ke taman-taman gitu ya. Nggak tahu Mas, baru tahu aku tadi Mas. Telah keren kamu itu. Jadi ya, pemerintah kota Surabaya itu sudah menyediakan 30% wilayahnya untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Gila, apa? Gila. Gak salah aku. Tapi Mas, Tawarin nyawa sekali. ruang terbuka hijau itu ya Mas ya. Itu dia di green screen apa di cat? Itu jawab gak ini? Jawab di skripnya gitu sampai. Ya enggak, maksudnya itu menghijaukan dan tumbuh-tumbuhan, banyakin tamannya, pohon-pohon semakin diperbanyak gitu loh. Jadi enak. Oh, aku juga udah melakukan hari Mas. Iya. Masa? Iya. Di rumahku ya Mas ya. Mana ya? Di kamar mandi itu hijau. Lumut. Iya, terlalu cepat. Cepet apa ini? Terlalu cepat skripmu. Kamu tapi keren. Oh ya. Itu hebat, improvisasimu maksudnya hebat. Mas, Mbak, misi. Ini bener tak ini? Kantor kelurahan. Bener. Oh iya. Jadi gini Mas, kami itu dari perusahaan dan saya ini manajernya. Nah, kami itu mau minta izin buat lapangan. Ini gimana, bisa apa enggak buat latihan? Bentar. Gini. Mau izin. Prestasi itu apa ya? Mas, itu dialogku Mas. Prestasi itu apa? Kok kita sebelum menjelaskan monggo dulu. Iya. Kita ngomong apa Pak? Organisasi ini adalah perkumpulan sepak bola amputasi Surabaya. Dalam ini adalah wadah bagi teman-teman disabilitas, khususnya amputasi. Jadi pemainnya untuk pemain tengah itu disabilitasnya kaki satu seperti Cak Suno seperti ini. Kalau untuk kipernya tangan satu atau less outrest kelumpuhan seperti saya. Jadi istilahnya disfungsi itu seperti itu. Kok enggak? Emang jelaskan enggak ya? Manajernya aja Pak. Saya aja ini kok baru direkrut hari ini. Jadi manajer. Bisa percaya sama orang kayak gitu Pak. Habis ini dipecat lagi. Oh, ini Pak mau
mau tanya untuk ya posisi Bapak sekalian ini di Persas kalau boleh tahu. Oke, jadi gini. Kalau saya kan disabilitasnya tangan, jadi itu posisinya sebagai kiper dulu kalau masih muda. Sekarang kan bagian yang anak-anak yang muda dulu saya khusus sebagai pengurus saja. Kalau yang Cak ini sebagai pemain, ini kapten ini sebagai pemain. Karena Masih aktif berarti, Pak? Iya masih aktif. Kalau saya ini hasilnya double. Jadi wakil ketua iya, Ada ketua organisasi ini. jadi pemain juga, Terus. jadi kapten juga, Terus. jadi obrak-obrak pemain juga. Di rumah jadi apa ini, Pak? Di rumah bangun tidur toh. Nah, organisasi ini sejak kapan, Pak? Begini. Jadi gini, awalnya kan dari Sakus dulu. Sejak dulu. Memang teman-teman dulu itu disabilitas kan dulunya kan hanya bisa melihat sepak bola Ya. bola melihat. Begitu ada di Jawa Timur kan Surabaya masih belum kan tahun 2022. Nah saat itu tak dulu nggak tahu kok bisa sementing pengen main bola atau ikut klub mana dulu itu. Ya. Oke, berarti ini saya sedikit cerita ya. Boleh. Mungkin apa panjang? Kalau panjang saya ambil kursi ini. Kalau diceritakan mulai dari awal sampai detik ini mas, panjang banget. Ya boleh. Boleh aja, terserah. Oke. Pokoknya ada intinya. Oke, kebetulan disabilitas saya ini kan bawaan dari lahir mas. Bawaan dari lahir, dan saya ini juga ruang lingkup kampung tempat tinggal saya itu di perkampungan. Oke, di situ aku waktu dulu kecil itu sering lihat teman-teman main sepak bola. Ya. Teman-teman non disabilitas, teman-teman kampung. Terus saya coba lah gabung ke teman-teman kampung saya. Akhirnya diterima dengan baik. Terus beranjak besar, saya sempat punya pikiran ini. Ada nggak ya di Indonesia ini wadah sepak bola amputasi yang khusus teman-teman disabilitas, olahraga teman-teman disabilitas? Saya cari di media sosial, Ya. cari di media sosial, cekro-cekro ada, tapi di Jakarta. Kalau di Jakarta, Iya, masa aku karena Mas Bi harus berangkat ke Jakarta, Kadon dan Wisanu. Oke, terus akhirnya cari lagi, nemu di Jawa Timur mas. Jawa Timur. Tapi jauh, di Jember. Oh, jadi bahkan di Jember ya? Masih di Jember. Awal mula Jawa Timur berdiri itu klub Jember. Jember. Akhirnya ya udah mas, aku berarti belum rezeki. Enggak, singkat cerita ada salah satu temen ngajak, ayo Nul, ini ada sepak bola amputasi tapi di Madura. Oh, itu setelah tahu yang ada di Jember. Setelah Madura ada ternyata. Ternyata Madura ini udah mau buat. Oh iya. Ditawarin sama salah satu teman saya. Kita pikir-pikir, gak apa-apa, Madura kan pusat Surabaya, mas. Ya. Tinggal nyebrang aja. Dengan saya basic bola kampungan. Ya. Belum tahu peraturan sepak bola amputasi itu seperti Ya, apa. Pak. Belum punya sepatu bola, jersey seadanya. Kita berangkat ke Madura. Di situ ternyata tim Madura itu belum juga punya klub yang mumpuni dan belum punya pemain. Di situ cuman pertama kali itu saya latihan cuman anak 4. Oh, berarti pokoknya ada semangat nih, kumpul dulu. Iya. Baru nanti sepikir bareng-bareng tumbuh bersama beriringan. Betul. Selatihan dengan seadanya. Oke, setelah itu kena COVID mas. 2002 ya. Tahun 2002. Setelah itu kena COVID, baru pertama kali latihan berhentilah kena COVID. Berhenti, akhirnya COVID itu reda. Ya. Ada info, ini ada event Liga sepak bola amputasi se-Jawa Bali. Ya. Di Jember yang ada ini. Terus kita ngerembuk lah sama teman-teman ke Madura itu. Gimana ini Budan Raga
dengan kita nggak punya biaya, nggak punya basic apa-apa di sepak bola amputasi. Awal mula itu dulu aku pakai tongkat ketiak mas. Oh, belum tahu standarnya pakai apa? Belum pakai tongkat keseharian. Malah keseharian saya sebelum saya main sepak bola mas, meskipun saya main sepak bola di kampung, saya loncat kayak pocongan mas. Mas kamu tahu mas. Aku mulai SD sampai SMA kelas 3 itu sekolah nggak pernah pakai tongkat mas. Loncat. Akhirnya meskipun aku main loncat terus. Waktu sudah memutuskan main itu awal itu. Akhirnya main sepak bola amputasi harus diwajibkan pakai tongkat. Akhirnya saya pakai tongkat ketiak. Berangkat mengikuti event itu, klub Madura itu belum punya biaya mas. Urunan nyewa satu mobil pun kecil. Mau nggak mau saya sama ketua klub Madura dari Madura ke Jember naik motor mas. Naik motor. Tak sampai Jember masuk angin mas. Padahal itu main. Oh, ini bismillah. Dengan nggak tahu basic sepak bola amputasi seperti apa, aturannya seperti apa, pokoknya saya datang kepingin tahu sepak bola amputasi itu seperti apa. Gak pernah latihan, alhamdulillah juara 3 mas. Liga saya bawa ini. Sepak bola amputasi benar ya? Sepak bola amputasi, ya. Bola amputasi ini masih belum familiar ya atau belum apa ya? Secara apa ya namanya program-program itu belum banyak gitu. Belum, karena di Indonesia juga masih baru sih mas. Baru banget. Masih baru banget. Hitungannya masih pecah telur. Baru pecah telur. Dan akhirnya Aja mas. Teknik paling sulit di sepak bola amputasi apa? Untuk adaptasi tongkat mas. Adaptasi tongkatnya. dan tongkatnya nggak seperti ini. Tongkatnya. Awal mula saya belum bisa pakai tongkat ini mas. Awal mula kita pakai tongkat ilmu medis. Tongkat ilmu medis itu hampir seperti ini, tapi khusus untuk habis kecelakaan untuk belajar jalan lagi. Yang ada itu ya. bukan yang 4 ini loh, yang kayak balon semumpul. Kami tinggal umur anduk. Bukan itu ada ilmu medis namanya. Itu Gambarnya ada di sana. khusus untuk medis mas. Paling susah itu ya, teknik bawa tongkatnya itu ya. Paling susah itu. Pernah ngegolin salto nggak? Tapi ngomong-ngomong, Mas Husnul ini ya betul. Ya. Timnas guys. Pemain ini Betul. Posisi mas tanya. Posisinya apa? Posisinya Di timnas. Di timnas ya. back. Oh, pengen tuh aku di. Kayak kepala. Kiri dong. Mau tanya ini tentang tantangan terbesarnya kalau Tantangan terbesarnya harus kaki satu. Itu ya. Iya, tantangan terbesarnya harus kaki satu. Tiga boleh. Tantangan terbesarnya sih aslinya untuk merekrut pemain. Kedua, nggak selamanya teman-teman disabilitas amputasi itu mau. Ketiga, mencari lapangan di Surabaya ini bener-bener susah. Pol. Berarti ada standarnya atau gimana? Kita kalau standarnya sepak bola amputasi itu lapangan 60-40 ukuran mini soccer. Ukuran mini soccer. Kalau ukuran normal kita habis nafas mas, kita lari pakai kaki satu saja. Tuh, 7 lawan 7. Pada akhirnya gimana mengatasi itu? Mengatasinya, mulai awal kita cari pemain, kita belusukan ke rumah sakit mas. Ke rumah sakit, ke kantor polisi, ke sekolah-sekolah inklusi, terus Berarti
mohon maaf, usianya itu nggak dibatasi Mas ya? Pokoknya nyari yang banyak. Kalau peraturan olahraga disabilitas ini bebas Mas. Masih usia di atas 40 kalau dia masih mampu mumpuni, monggo. Oh berarti nggak ada under kelompok usia nggak ada? Tidak ada. Di sepak bola amputasi. Tidak ada. Oh. Saat ini belum ada, minimal masih 16 seperti itu. Oh, Nanti masih sudah ada. kedepannya kan ada amputasi untuk wanita juga sebenarnya, dan ada untuk yang junior ya Junior sekitar juga. SD SMP seperti itu. Oh bakal dibedakan. Ya, saat ini untuk yang dewasa seperti ini aja masih sulit banget, susah. Karena apa? Kadang-kadang kan gini, Pak, tangan tinggal satu, kaki tinggal satu, nanti kalau jatuh gimana? Saat itu terus gitu. Terus memang ada, kita belajar dari klub-klub lain ya, klub-klub lain yang istilahnya kita nyontoh yang sukses, dan ada yang istilahnya mati suri atau nggak berkembang. Seperti itu kan beberapa yang saya tahu bal-balan oleh apa kesel gitu dong, kalau dapat apa-apa kan seperti itu ya gitu. Satu itu. Nomor dua, memang gimana caranya kita mencari pemain itu, ada yang beberapa nggak bakat dan nggak minat. Beda kalau SSB ya, SSB kan yang penting anaknya senang, orang tuanya dukung, meskipun bayar pun oke kan gitu. Nah gini ini enggak, ini gratis istilahnya untuk pelatihan itu kan gitu. Dan kami di pengurusi bagaimana untuk istilahnya bukan ngerayu ya, istilahnya ke depannya menjelaskan supaya bisa ikut ke sepak bola itu. Ya meskipun belum sampai kita yang profesional untuk gaji atau kan belum. Seperti itu. Nah, benar. Berarti ini setidaknya itu ada misi buat teman-teman dari Persas ini juga, selain membentuk atau mengakomodir teman-teman yang disabilitas kemudian di sepak bola, berarti ada juga keinginan untuk memotivasi teman-teman yang disabilitas untuk bisa berdamai dengan dirinya. Betul Mas. Soalnya kalau disabilitas bawaan dari lari seperti saya, wis mentali gak karu-karuan Mas. Pasti los-losan. Tapi kalau disabilitas yang dulunya dia normal, akhirnya ada insiden atau kecelakaan ataupun penyakit yang haruskan diamputasi, untuk bangkit itu benar-benar butuh waktu Mas. Tuh. Banyak teman-teman di Persas ini awal itu saya gandeng, ayo ini udah ada wadah. Sesama teman-teman amputasi ya. Biar kamu nggak merasa sendiri. Dia datang, itu pun masih waduh izin, dicak. Ada salah satu pemain Mas. Di foto, di waktu sisi foto itu dia selalu dingkluk Mas. Waktu latihan ditonton orang, dia takut minggir ke lapangan. Waduh, udah pertandingan tadi. Tadi udah pertandingan. Waktu latihan. Dia benar-benar pemalu banget dengan kondisinya dia seperti itu. Akhirnya ya gimana ya, kalau saya sama pengurus itu dibilang bagian pencuci otak teman-teman Mas. Oh, cabus dulu lagi bagian pencuci otak. Ya opo. Awakmu iku lek disabilitas lek iso iku ojo izin. Lek iso iku ngisin-ngisin. Tapi yang positif ya. Yang ngisin-ngisinnya dalam kutip yang positif. Ada. Target dan harapan setelah ini apa? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, target apa, lagi sedang ikuti apa, bisa sharing-sharing media sosial. Jadi begini ya, istilahnya kita itu kan pemberdayaan dari yang teman-teman jadi tergantung supaya mandiri dan istilahnya peduli, dan arahnya itu supaya bisa hidup sejahtera seperti itu dengan jalan kemandirian dan bisa berprestasi. Dengan prestasi tentunya kita harus bisa mengikuti turnamen-turnamen yang ada dilaksanakan di Indonesia atau di nasional yang nanti akan dilaksanakan bulan Juli tanggal 24 sampai 26, yaitu kompetisi nasional itu sepak bola amputasi Piala Menpora. Jadi kami sangat membutuhkan perhatian, dukungan semua pihak supaya kami bisa
mengikuti, menghadiri turnamen tersebut. Karena itu harapan kami untuk bisa mengembangkan sepak bola amputasi ini. Instagramnya? Boleh saya tambahkan lagi? Ini unek-uneknya para pemain sih. Pemain ini berharap banget. Kita kan bawa namanya Surabaya, Mas. Teman-teman pemain itu berharap bisa bertemu avec Bapak Surabaya, Mas. Pak Erik Cahyadi. Menunjukkan ke Pak Erik Cahyadi, Pak, iki lho Pak, Surabaya iki yo duwe sepak bola amputasi. Sing nggawa jenenge Surabaya. Kita nggak minta apa-apa. Kita kepingin duduk bareng, kita diskusi. Berikan lapangan yang bukan lapangan aja lah, fasilitas olahraga khusus teman-teman disabilitas yang di Surabaya. Karena lapangan-lapangan dan fasilitas olahraga di Surabaya ini belum akses sama teman-teman disabilitas. Belum ramah dan belum akses. Itu aja sih. Iya tuh Pak ya. Kemarin tuh sempat yang ngomong masalah Piala Menpora ini tahun lalu juara ya. Tahun lalu atau gimana? Kalau kita ini spesialis runner. Runner up. Piala Menpora tahun 2022 runner up juara 2003 juga seperti itu, masih juara 3. Terus yang ketiga ada Nul, kita turun kayaknya. Kadang-kadang ada istilahnya begini, ada prestasi ada biaya seperti itu. Itu yang dinilai guys. Prestasi ada biaya. Tapi biayanya masih bingung. Itu. Biayanya masih bingung. Mungkin bisa disampaikan ke kamera atau ke teman-teman, semoga bisa pesan-pesannya Bapak ini, data-data ini tersampaikan lewat wadah-wadah yang ada di sini, bisa di-share Instagram atau apanya untuk kemudian bisa mensupport dalam berbagai bentuk. Oh, IG-nya ada, kita punya IG namanya enough_persas. Di situ banyak profil-profil teman-teman, latihan-latihan teman-teman muncul di situ. Event-event juga. Event-event juga ada di situ. Ya. Tolong di-follow ya. Mbak-mbak penonton-penonton ini. Follow. Enggak, tapi ini ngapain Mbak ini Mbak? Katanya manajer sampean kok. Gimana aja? Loh, maksudnya ini manajer balik balik jam dulu supaya saya di Palsu Pak. Jaketnya toy. awalnya itu gojek ya. Ganti manekin dari showcase. Ganti manekin bisa itu. Sampai ngapain kayak gitu itu ngapain Gini. gini Ini namanya belajar yoga. terbang dah Bukan. Ini namanya yoga. yoga nama orang yoga Bukan. Ini aliran olahraga terbaru. Yoga. Yogaru. yoga Jadi gini ceritanya. Saya itu terinspirasi dari teman-teman yang difabel. Nah, mereka loh difabel, tapi masih olahraga. Nah, saya itu kan terinspirasi. Masa kita yang nggak difabel males-malesan? Saya itu mau jadi teladan buat warga-warga sekitar. saya aja gemuk kayak gini keliling kampung sampai 20 kali ya sehat Pak.
Tapi yang ngomong-ngomong lo ya, sama emang keren sih kayak gini-gini ya. Ini udah 2 minggu loh Pak, saya mau nyender ini. Mau nyender. Sama utang saya 100.000. Utang apa? Utang puasa. Ya, utang uang Pak. Kalau urusan itu ya kan belum gajian gini. Aduh, belum gajian kayak gimana Pak? Ini udah tanggal muda. Harusnya ada di kantong sebelah kanan. Ayo coba. Bukan, nggak ada ini, nggak lo. Atau kirain nomor 3. Bukan. Nggak bisa. Saya milih yang di koper deh. Bukan saya yang Oh utang. iya. Jadi gini loh, kan manusia itu ada 3 kebutuhan. Apa aja? Primer, Sandang. sandang, Sandang, pangan, top up. Ya kan? top up apa ini Pak? Bapak judi. Bukan. Astagfirullah, jangan judi online ya. Ya, no, stop duduk. Gimana sih? Kemarin itu banyak udah diizinin tapi kok sekarang malah dilarang gitu loh. Kok Duh, malah terus Kenapa, Pak Lurah? Gimana sih ibu ini? Duh. Bisa, Pak. Pak, tenangin Pak. Ini aku mau tanya, Pak. Pak. Ini Ya. yang mesin Gojek siapa? Bukan Kan itu loh persas manajer. Terus ada apa ini kok ribut-ribut ini? Kemarin kan saya udah minta izin ke sini. Oh, iya. Minta izin buat Iya. lapangan. Oh, Nah, tim terus? saya itu mau latihan buat turnamen loh Pak yang tanggal Juli itu loh, yang bulan Juli. Ingat nggak? Ya, Iya, itu. ingat. Iya. Lah kok setiap latihan tuh ada aja warga yang mau main ke situ. Dan saya latihannya gimana ini? Loh, masnya udah terhalang bilang ke berarti ya. mereka kalau udah minta izin ke kelurahan. Ya udah, saya udah bawa surat izin, udah bawa SKCK, tapi tetap aja malah ditagih uang sewa, ditagih uang keamanan, ditagih uang konsumsi malah. Bentar. Aduh. Ditagih siapa Pak? Ditagih uang keamanan. Iya. Itu loh yang orangnya yang brewoken, yang pendek sama jelek banget itu loh. Ini tidak bisa dibiarkan, Agatha. Aduh. Kita tidak boleh membiarkan ini, Agatha. Aduh Pak. Ini saatnya saya beraksi nih. Betul. Ada bahaya mengintai di wilayah kita, Agatha. Kita harus segera menyelesaikan konflik masa lalu ini. Oh, nah itu lagi. Nggak pernah kapok apa ya? Harus diberi pelajaran emang Pak. Betul. Saya izin dulu ya Pak. Boleh. Minta doanya yang terbaik. Silakan. Sebentar ya Pak. Iya. Mohon maaf ya. Itu musuh bebuyutan saya kayaknya. Iya. Apa pusat? Kembalilah demi Pak Lurah. Kembali demi Pak Lurah. Iya. Dia aja ngutang saya 100.000. Kembalilah demi Lurah. Oh iya, kalau itu saya setuju buat bisa sama Pak An saya siap pokoknya. Kalau Pak Lurah no deh. Waduh, kan Saya mau berangkat dulu ya. Bu. Itu Saya saya titip beres kok, beres. itu ya peliharaan saya di sana. Semut-semut tolong dirawat. Terima kasih. Saya balik dulu. Saya titipkan tonjokan 1, Mas. Oke, Pak. Saya juga kesal sama. Suara langka itu lagi. Kenapa kau kemari? Aku hanya ingin rematch kita pada besi. Aduh. Sudah lama aku tidak dipanggil itu. Aku, Ada apa kau segini? aku ingin kita membangun kekuasaan kita kembali. Aku sudah hidup damai di sini. Sudah tobat. Buat apa sih? Elang listrik? Kau terlalu lunak pada besi. Selalu lunak. Ayam tulang lunak maksudku. Buat apa? Kamu yang terlalu kuno, Elang. Terlalu kuno dan premanismemu itu. Ayo kita tobat. Wow. Kau terlalu banyak omong. Akan kuberi kau pelajaran agar kau ingat bagaimana rasanya memegang kekuasaan. Aku juga belajar darimu. Bahkan aku sudah melihat 500 episode Kamen Rider. Ya.
Sekarang kau ikut aku. Ku beri pelajaran. Sak, tadi ribut-ribut itu apa sih? Oh yang ikut tadi dong. Iya. Itu pengalaman kayaknya. Malah kan. Siapa ini? Malah ini apa adalah masa kata ibu sering masa kata. Wah, Nah ikut saya. Takut pokoknya. kamu tahu nggak masalahnya kakek itu siapa? Oh masalahnya yang lain mas. Masa kata masalahnya banyak nih. Ada satu. Satu. Apa itu satu apa itu? Satu orang lah. Nggak mungkin lah. Orang kayak gitu masa punya mantan. Nggak tahu aja. Apa mas masalahnya mas? Dulu Agatha itu preman di wilayah sini. Preman. Pantas diambil sama Pak Lurah di sini. Kali kok. Aduh. Dia tuh ya jago kungfu, wing chun, barongsai, kuda lumping. Bingung lah, capek ya situ. Iya, hanya dia akan jago kan. Apa? Tidak ada kata masanya, kita masih terus. Itu kan jago kan, jago berantem dia. Terus tambah kemarin dulu ada tukang parkir minta 2.000 ke Agatha. Besoknya langsung gak parkir. Kenapa itu? Nggak dibayar sama masyarakat? Udah dibayar, dikasih. Diusir dari. Oh enggak, Agatha parkir di rumah sendiri, di kamar mandi juga. Ya kan? Yang owner kan dia kan, troublemaker dia, fix. Red flag. Red flag. Susah. Ya mungkin itu sudah takdirnya Mas Agatha kan. Itu kan biar kepake sama kok pakai sih bahasanya biar diangkat sama Kak Lurah kan. Kalau gitu mungkin orang itu memang harus jelas terus terang. Buat menjaga. Iya, sekarang udah baik kok Mas Agatha. Iya kan? Mas Agatha sudah sadar. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Ibu. Makanya orang banyak tingkah. Oh, wilayah saya sih, kuasai kok diambil. Ibu saya kenapa sampai jatuh kayak gitu? Jatuh merinding gitu ya? Hah? Itu efeknya Agatha kamu. Kenapa, Bu? Ibu, kayak mukanya Ibu. Ibu kenapa sama orang ini? Makanya Ibu lah. Karena nyuri uangnya Ibu juga nih. Itu contohnya kalau imunisasi gak lengkap. Iya, kenapa? Gak lengkap jadi kayak gitu. Jadi kayak orang gini. Iya. Error ya kamu, error. Ini yang malah. Iya, malah. Aku tahu. Iya, weh. Siapa nih? Ya yang rusuh malah di lapangan itu Pak yang latihan itu kemarin. Wah. Pak Lurah. Agatha udah datang, Pak. Duh, ini lah. Ini Pak, udah Pak. Kita apakan ini Pak? Kenapa kamu kok dulu? Dia ulang tahun. Hajar. Tangan saya refleks ini Pak. Oh, lu kan lu. Iya, lari biasa. Kalian pikir kalian bisa menemukanku di sini? Kami ini. Lebih baik kamu membetulkan artikulasimu sendiri daripada ngomong. Ngomong apa ini? Iya. Tolong artikulasi mau jelas. Iya. Minus 5. Ngomong itu gimana? Kenapa kok melakukan itu? Gak diajak syuting lagi loh kamu. Ayo. Mau gak? Ada satu lagi. Ngaku. Ngomongnya jelas, ngaku ngapain lagi? Sebenarnya apa kamu itu? Ya, maaf, dengan saya kabur. Kabur malah ya kabur. Iya, maaf. Keren banget. Untung nggak nyalek.